Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Nah, di video ini kita akan mulai mengenal tentang Google Display Network atau GDN. Ya, seperti yang tadi teman-teman sudah ketahui di awal di video pertama, teman-teman sudah mengenal Google Ads secara umum, ya, mindsetnya, prinsip-prinsipnya. Kemudian di video selanjutnya, di video kedua tadi teman-teman juga sudah belajar cara men-setting akun Google Ads, bagaimana pertama kali memulainya. Nah, di video ini kita akan mengenal lebih dalam tentang iklan Google Display Network. Ya, serta apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman semua sebelum mulai beriklan Google Display Network atau GDN. Nah, sebelum saya masuk ke persiapan, teman-teman harus memahami dulu mengenai Google Display Network itu sendiri. Yang pertama yang harus kita bahas, yang perlu teman-teman ketahui, kenapa sih kita mulai membahas iklan Google Display Network, GDN. Kenapa bukan GSN? Ya, ini akan saya jelaskan beberapa alasan yang sangat kuat yang membuat Anda harus segera mulai iklan Google Display dibanding GSN. Ya. Kenapa harus GDN? Yang pertama, pada iklan GDN, kasusnya adalah di sini Anda yang menghampiri calon pembeli Anda. Jadi bukan menunggu. Ya. Makanya saya lebih menyarankan di awal Anda lebih baik Anda menggunakan GDN dulu di awal. Karena sifat iklan ini adalah menghampiri calon pembeli atau calon prospek Anda. Itu sifatnya. Kemudian yang kedua, untuk Anda yang baru mulai, saya memahami khususnya Anda yang baru mulai, pasti Anda butuh usaha ekstra untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung ke landing page Anda. Anda pasti kalau baru mulai di awal, Anda akan lakukan segala cara dari mulai traffic gratis, traffic berbayar, agar landing page Anda banyak pengunjungnya. Karena kunci nomor satu untuk bisa membuat omset Anda besar adalah mendatangkan sebanyak-banyaknya pengunjung ke landing page atau ke website Anda. Nah, kalau buat Anda yang baru pertama kali, itu pasti memerlukan usaha yang cukup ekstra. Maka itu dengan GDN, Anda akan bisa mendatangkan lebih banyak pengunjung karena iklan Anda bisa menjangkau seluruh platform yang ada di Google, yang mana Google tersebut merupakan situs yang memiliki target market atau pengunjung paling banyak. Jadi dengan GDN, Anda bisa membuat landing page Anda atau website Anda dikunjungi oleh banyak sekali orang. Itu alasannya. Berikutnya, kenapa GDN? Karena tingkat persaingannya bisa dibilang itu tidak separah GSN atau Google Search. Nah, Anda bisa bayangkan kalau 70.000 lebih member Abdi yang nanti pasti akan terus bertambah member Abdinya. Kalau mereka semua hanya beriklan menggunakan Google Search atau GSN, artinya apa? Artinya mereka semua hanya menunggu orang mengetikkan kata kunci tersebut. Nah, bayangkan dari 70.000, Anda bayangkan iklan GSN itu iklan yang akan muncul ketika orang mengetikkan kata kunci tertentu. Nah, iklan yang muncul itu tentunya dari 70.000 apakah muncul semua iklannya? Belum tentu. Siapa yang akan muncul paling depan? Ya tentunya pertama yang punya bid lebih besar, ya berikutnya mungkin dari sisi kualitas iklan dan kualitas landing page semua di pertandingan. Intinya butuh persaingan yang cukup ketat untuk iklan Google Search Anda atau GSN Anda ada di halaman pertama. Anda bayangkan persaingannya 70.000 member beriklan Google Search, semuanya nungguin, ya. Hasilnya akan kurang efektif. Jadi memang lebih baik Anda beriklan dengan menggunakan GDN di awal. Agar apa? Karena GDN, ingat ya, prinsipnya dia nyamperin orang, ya. Dia menghampiri calon pembeli atau calon prospek, calon member, ya gampangnya seperti itu. Makanya di awal saya menyarankan untuk teman-teman, Bapak Ibu semua untuk mempraktekkan iklan GDN. Karena kalau iklan di GSN atau Google Search itu persaingannya akan sangat ketat dan juga untuk mencapai halaman pertama itu sangat-sangat tidak mudah. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis iklan GDN. Karena di video ini lebih tepatnya kita akan Bapak Ibu dan teman-teman semua lebih tepatnya akan memahami apa saja jenis-jenis iklan yang ada di dalam GDN atau Google Display Network. Ada 3 jenis iklan Google Display Network. Yang pertama itu Google Display,
Ya biasanya iklan ini muncul di bagian pinggir dari web-web besar seperti detik.com, kompas.com, dan lain-lain yang memiliki pengunjung yang sangat banyak. Jadi Anda bisa bayangkan iklan Anda atau landing page Anda bisa muncul di website-website yang pengunjungnya tuh sehari bisa ratusan ribu bahkan jutaan pengunjung per harinya. Bisa dibayangkan kan traffic yang akan masuk ke Anda seberapa besar. Itulah kalau Anda kalau Anda beriklan di GDN. Kalau Anda hanya beriklan di GSN, Anda hanya menunggu saja. Otomatis trafficnya terbatas, pengunjungnya terbatas. Sudahlah Anda cuma menunggu, udah gitu Anda harus bersaing dengan member-member lain lagi. Jadi kesempatannya relatif kecil dibanding kalau Anda beriklan di GDN. Yang kedua, ada Google Discovery. Iklan Anda bisa muncul di halaman pencarian Google. Jadi kalau Anda searching nih di Google, iklan Anda bisa muncul di halaman pencarian tersebut. Ya, tapi ini beda dengan GSN ya. Kalau GSN itu iklan Anda begitu diketikkan langsung muncul landing page iklan Anda, dan kalau diketikkan langsung masuk landing page. Nah, kalau di Google Search, kalau di Google Discovery maksudnya, kalau di Google Discovery itu halaman pencarian Google, iklan Anda bisa muncul di bagian email, iklan Anda juga bisa muncul, ataupun di YouTube iklan Anda juga bisa muncul. Kemudian ada yang ketiga, Google Video atau Google YouTube ya. Nah, ini merupakan salah satu tipe iklan yang paling disukai atau yang paling digemari. Kenapa? Karena iklan Anda bisa masuk ke YouTube. Kenapa YouTube? Karena YouTube merupakan platform atau sosial media dengan pengguna dan pengunjung terbanyak di Indonesia. Bahkan melebihi Facebook dan Instagram. Ya, jadi Anda bisa bayangkan iklan Anda bisa masuk ke sebuah platform, ke sebuah sosial media yang dengan tingkat pengguna tertinggi di Indonesia. Anda bisa bayangkan kan traffic yang akan masuk ke Anda seberapa banyak. Kalau traffic yang masuk banyak, itu juga akan berpengaruh terhadap angka closingan atau omset Anda. Tentunya seperti itu. Ya, jadi iklan Anda muncul dalam bentuk video sebelum Anda menonton konten di YouTube. Kalau Anda nonton YouTube, kan sebelumnya suka ada muncul video, misalnya Anda lagi nonton video tertentu di YouTube, kemudian sebelum video tersebut dimainkan atau di play, kan biasanya ada iklan dulu, iklannya entah bisa di skip atau enggak. Nah, itulah yang disebut iklan di YouTube. Nah, setelah ini akan saya contohkan masing-masing dari jenis iklan ini contohnya seperti apa. Yang pertama ini ada contoh iklan Google Display Network. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini contoh iklan Google Display ya. Yang tipe pertama kan tadi tipe display. Nah, contohnya seperti ini. Anda pasti sering lihat di website tertentu atau website terkenal, itu ada banner seperti ini di atas atau mungkin di samping-samping atau di tengah atau di bawah. Kadang suka ada banner yang isinya iklan ya. Nah, itulah salah satu jenis iklan Google Display, dan Anda bisa mempraktekkan ini di Google Ads. Anda bisa men-setting ini semua dari platform Google Ads. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Google Video. Nah, Google Video ini contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ketika teman-teman ingin menonton video di YouTube, itu biasanya sebelum nonton video atau di tengah-tengah atau di akhir, biasanya suka ada video yang di kanan bawah ada tulisan skip ad atau lewati iklan. Atau mungkin videonya nggak bisa di skip, iklannya nggak bisa di skip atau bisa di skip. Ya, pokoknya video-video iklan yang muncul sebelum Anda nonton video di YouTube atau di tengah-tengah atau di akhir, itu yang kita maksud Google Video atau YouTube. Nah, kabar baiknya untuk men-setting itu semua, teman-teman juga bisa melakukannya di platform Google Ads. Ya, jadi Google Ads satu platform bisa setting iklan ke YouTube, ke website-website, dan seterusnya. Oke. Nah, yang ketiga, ini teman-teman juga bisa lihat di layar. Ini namanya Google Discovery. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di Google Discovery itu bisa muncul di YouTube seperti ini. Jadi kalau bedanya dengan iklan video, Google Video bedanya, kalau Google Discovery muncul di YouTube itu dalam bentuk banner di sela-sela video yang Anda mau pilih untuk beriklan. Jadi misalnya ketika Anda lagi browsing, ya terus antara video satu dengan video lainnya, tengah-tengahnya ada iklan. Ya, iklannya itu bentuknya banner, kalau diklik nanti masuknya ke landing page. Kemudian yang kedua bisa juga muncul di
pencarian Google ketika Anda buka Google dari handphone atau dari laptop. Nah, kemudian sebelum Anda melakukan pencarian, di halaman Google-nya iklan itu bisa muncul seperti yang di layar seperti ini ya. Atau yang ketiga, di email. Ketika Anda membuka email, inbox email Anda atau di bagian sosial atau di bagian promotion dan seterusnya, itu bisa ada iklan yang muncul ke email Anda seperti ini. Nah, Anda bisa bayangkan kan, ini bisa dibilang Google Ads ini, Google Display Network, trafficnya luar biasa banyak. Kalau saya bisa bilang ini trafficnya jauh melebihi Facebook dan Instagram. Kalau Anda yang sudah beriklan di Facebook dan Instagram saja sudah luar biasa hasilnya, nah bayangkan kalau Anda juga beriklan di Google Ads, lebih tepatnya di GDN atau Google Display Network ini. Ya, Anda bisa mulai bayangkan ya hasilnya nanti akan seperti apa, apalagi kalau Anda mempraktekannya step by step yang kami ajarkan secara benar. Nah, Anda mulai bisa membayangkan berapa banyak yang bisa Anda dapatkan dari Google Ads ini kalau memang Anda serius mempraktekannya dan konsisten. Nah, selanjutnya saya akan membahas sebelum kita mulai beriklan, Anda perlu tahu dulu apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum Anda beriklan di GDN. Karena untuk beriklan di GDN ini kalau Anda tidak melakukan persiapan seperti ini, nanti iklan Anda malah jadi nggak jalan. Jadi pastikan Anda mempersiapkan segala sesuatunya dulu sebelum Anda mulai beriklan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, Anda pastikan siapkan minimal 4 banner dengan 2 banner ukuran persegi panjang dan 2 banner ukuran persegi. Nanti detailnya akan saya jelaskan di slide setelah ini. Intinya di Google Display Network ini, kabar baiknya nanti di Abdi Anda akan diberikan konten untuk beriklan di Google Display Network. Jadi silahkan Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Cara beriklannya kita kasih, fasilitasnya kita kasih, landing page-nya kita kasih, kontennya kita kasih. Jadi udah enak banget, Anda tinggal gunakan semuanya, Anda tinggal pakai untuk beriklan, dan tinggal praktek konsisten agar bisa segera mendapatkan hasilnya. Amin. Kemudian yang berikutnya, Anda siapkan minimal 3 headline iklan dan 3 kalimat deskripsi yang nanti juga tentunya akan dicontohkan juga dan akan kami berikan juga di dashboard, lebih tepatnya di bagian copywriting. Jadi nanti Anda bisa tinggal copy paste saja dari headline-headline yang bisa Anda gunakan ketika beriklan di Google. Nah, berikutnya, sebelum beriklan di GDN, Anda harus memahami dulu aturan-aturan yang terdapat di dalam iklan GDN. Beberapa contoh aturannya adalah ketika Anda memasukkan gambar atau banner dalam beriklan di GDN, beberapa contoh aturannya. Yang pertama, gambar tidak boleh mengandung sara atau body shame atau overclaim, ya. Ketika ada gambar atau banner yang mengandung unsur-unsur seperti ini, biasanya dari Google akan langsung mendisapprove iklan kita atau menolak iklan kita karena terdapat unsur seperti ini, ya. Ada unsur sara, body shaming. Ya, body shaming itu seperti mengejek soal berat badan atau menyinggung soal berat badan, tapi bukan menyinggung berat badan yang gimana-gimana, lebih ke membuli, ya. Itu nggak boleh, ya. Kemudian overclaim itu kita terlalu menjanjikan yang padahal sebetulnya itu tidak seperti itu. Contoh, dalam 1 hari bisa turun 10 kilo pakai ini. Nah, itu kan terlalu menjanjikan, itu terlalu overclaim. Nah, kalau ada konten kita, entah di headline, entah di gambar, yang mengandung unsur seperti itu, biasanya Google akan langsung menolak iklan kita, mendisapprove istilahnya. Jadi tidak boleh ada unsur seperti itu. Kemudian, jika terdapat teks di dalam gambar, ada proporsinya sendiri, ada bagiannya sendiri untuk ukuran teks tersebut. Itu tidak boleh melebihi ukuran teksnya, itu tidak boleh melebihi 20% dari gambar tersebut. Jadi di dalam gambarnya itu tidak boleh terlalu banyak teks. Karena kalau melebihi 20% atau terlalu banyak, iklan kita juga kemungkinan besar tidak akan jalan atau tidak akan diterima. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini saya mau kasih contoh banner-banner yang bisa Anda gunakan. Nanti di dashboard Anda akan diberikan konten-konten yang bisa Anda gunakan untuk beriklan di Google. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada 4 banner yang bisa Anda gunakan, yang perlu Anda persiapkan untuk beriklan di Google Display atau di GDN. Yang pertama, persegi panjang ukuran 1200 x 628. Contohnya seperti ini, ya. Ini contoh banner untuk Anda beriklan Abdi atau reseller, ya.
Kemudian ini adalah contoh banner persegi ukuran 1200 kali 1200. Ini yang saya contohkan ini adalah contoh iklan Essenzo Madu Slimming ya, Essenzo Slimming Honey. Oke. Kemudian contoh berikutnya logo. Jadi di Google Display atau di GDN Anda harus menyiapkan 4 jenis banner. 2 diantaranya itu adalah banner biasa dengan ukuran persegi panjang 1200 kali 628 dan persegi ukuran 1200 kali 1200. Kalau Anda bingung untuk menentukan ukuran, tenang aja, nanti kita akan sediakan sebanyak mungkin di dashboard. Anda tinggal ambil aja konten-kontennya. Kalau Anda mau buat sendiri itu juga mudah. Anda bisa bikin di canva.com dan banyak aplikasi-aplikasi atau website untuk membuat konten seperti ini. Jadi 2 banner pertama, persegi panjang dan persegi. Nah, 2 banner berikutnya yang Anda butuhkan adalah logo. Logo itu ada 2 logo yang Anda butuhkan. Yang pertama ukuran 1200 kali 1200 seperti yang Anda lihat di layar seperti ini. Yang kedua, logo persegi panjang ukuran 1200 kali 300 seperti yang Anda lihat di layar seperti ini. Ini adalah contoh dari logo Abdi. Nanti untuk Essenzo juga bisa menggunakan logo Essenzo. Ukurannya sama persis seperti 2 gambar di layar yang teman-teman bisa lihat sekarang. Jadi 4 banner ini adalah banner yang bisa Anda gunakan untuk beriklan. Nah, ini saya ingin kasih contoh dulu. Banner iklan itu nanti teman-teman, dan banner iklan dan headline itu teman-teman akan ngisi di mana? Ya lebih tepatnya di halaman ketika teman-teman men-setting iklannya. Ya lebih tepatnya di bagian ads ya. Nah, nanti untuk bagaimana cara beriklannya, bagaimana cara men-setting ini semua, nanti akan kita bahas di video selanjutnya tentang bagaimana caranya memulai dan praktek beriklan Google Display Network. Oke, jadi pastikan teman-teman simak video-video Training Center Google Ads ini sampai selesai, karena kalau teman-teman simak sampai selesai dan dipraktekkan semua yang di-sharingkan di video Training Center Google Ads ini, insya Allah teman-teman juga akan bisa mendapatkan hasil layaknya seperti member-member yang lain yang sudah berhasil sebelumnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.